sejahtera. Salam. Baik, dalam ibadah kita hari Minggu ini, dalam ibadah raya, dalam pola tabernakel, ibadah kedian atau beribadah. Saudara, hari ini kita akan belajar dari kitab Yeremia pasal yang ke-17. Mari kita buka kitab suci kita dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-5 sampai 6 dulu. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai 6. Sudah dapat? Kita baca 1, 2, ya. Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Sebab ia akan menjadi seperti belukar di padang pasir, dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Namun dia akan hidup di tempat-tempat kering, di padang belantara, di tanah padang asin yang tidak berpenduduk. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ada dua hal Tuhan berbicara kepada umatnya melalui hamba Yahweh Nabi Yeremia. Yang pertama, bagaimana ketika orang tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan Bapa Yahweh. Ayat 5 dan 6, ayat 7 dan 8, bagaimana kehidupan jemaat atau gereja yang mengandalkan Yahweh. Ada yang tidak mengandalkan Tuhan, ada yang mengandalkan Tuhan. Dua-dua memiliki sikap yang berbeda dan tentu hasilnya juga berbeda. Yang pertama dikatakan orang yang mengandalkan manusia. Ayat 5 saya baca sekali lagi. Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya, serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Di dalam firman Tuhan, kitab suci, kutuk itu ada beberapa hal. Yang pertama, dalam Matius 25 ayat 31 sampai seterusnya, kutuk itu bicara neraka, tempat neraka, tempat orang-orang terkutuk. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai sekian, ya, masuklah hai orang-orang terkutuk, itu kambing. Dan kutuk yang kedua itu berbicara hukuman. Ketika Tuhan menghukum, itu kutuk hukuman seperti bangsa Israel dihukum, ya. Dan yang ketiga, kutuk itu juga bisa bicara kekeringan rohani. Kekeringan rohani, ya, itu juga kutuk. Jadi kutuk itu, ya, ada beberapa hal. Tapi dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-6, orang yang terkutuk di sini disebut ayat 6, dia akan mengalami kekeringan rohani. Dia bagaikan hidup di padang gurun, di padang belantara. Di padang gurun mana ada orang, saudara? Ya. Haleluya. Kalaupun ada orang itu hanya lewat, ya. Kecuali bangsa Israel tinggal di padang gurun itu karena Yahweh ada di situ, makanya aman, ada tiang awan dan kalau tidak mati, saudara. Inilah akibatnya.
ditulis firman Tuhan karena ada orang umatnya, orang Kristen yang mengandalkan manusia. Andalannya manusia. Siapa manusia? Famili, bisa orang tua, bisa anaknya, bisa istrinya, bisa suaminya, bisa siapa saja. Tidak boleh kita andalkan itu. Andalkan artinya utamakan. Diandalkan, diletakkan di depan. Itu firman Yahweh berkata tidak boleh. Maka akan ayat 6, dia akan seperti semak belukar di padang pasir dan hidup bagikan di padang gurun, mengalami kekeringan. Itu pasti terjadi ketika seseorang mengandalkan manusia, ketika tidak sesuai dengan yang dia harapkan, tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, maka hatinya akan mengalami kekeringan. Kalau kering itu gersang, tidak ada semangat. Diam saja saudara. Orang bisa tidak semangat, kering dia, karena dia mengandalkan manusia. Beda kalau mengandalkan Yahweh, bukan malah mengalami kekeringan. Ayat 7-8 ini malah mengalami segar rohani, bagaikan pohon yang selalu ditanam yang ada di tepi aliran air. Amin. Maka saya setelah di firman Yahweh, mulai tahun 2000 bertobat saudaraku, saya tidak pernah mau kecewa. Artinya, orang kan kalau kecewa kan nggak mau ibadah lagi, mulai nggak semangat ibadah, berdoa, melayani, tidak mau. Itu tanda-tanda orang sudah kecewa, kering. Namanya kering. Coba lihat pohon, pernah lihat pohon kering? Pohon ara pernah dikutuk Tuhan, kering. Jangankan berbuah, hidup aja payah. Hidup apa? Hidup apa? Hidup mati tak mau kan? Hidup segar mati tak mau. Ya. Apalagi masa pandemi corona ini. Kalau saudara tidak mengandalkan Yahweh, mudah-mudahan pasti akan mengalami kekeringan. Haleluya. Elia pada masa kesukaran 3,5 tahun tidak turun hujan. Itu lebih parah daripada corona sekarang ini. Kalau masa corona masih bisa belanja, masih bisa mau beli sayur, masih bisa mau beli beras, ikan yang lain. Kalau zaman Elia mau beli apa? Orang tidak turun hujan. 3,5 tahun turun hujan, apakah ada tumbuh-tumbuhan? Pasti mati. Kalau rumput sudah tidak ada, hewan pun ayam apa mati, termasuk orang mati. Tentu juga mengalami kekeringan sangat luar biasa 3,5. Tapi dalam kita raja-raja, Elia karena mengandalkan Yahweh, maka dia dipelihara dengan cara Tuhan sendiri. Haleluya. Dipelihara dia saudara. Bayangkan dalam kita raja-raja zaman Elia, sampai sungai pun ngeri gak kalau sungai sudah kering? Sungai yang gak bisa kering sebenarnya, tapi sungai pun sudah kering. Ya di Jawa itu kan tiap tahun mengalami kekeringan. Lihat berita, sampai sungai pun tidak ada lagi air. Mengerikan saudara. Tapi Elia dipelihara oleh Bapaknya. Amin. Dengan cara, bukan cara Elia, bukan cara berpikir Elia. Kalau pikirannya diandalkan pasti mentok dan tidak masuk logika. Cara Tuhan menolong Elia tidak masuk logika. Masa janda miskin, seorang janda yang susah dipakai untuk menolong Nabi Elia? Itu gak masuk akal saudara. Kalau bukan Bapak Yahweh yang menjamah janda itu, mana mau dia kasih? Logika enggak? Orang dia ada makanannya cuma sekali makan aja tinggal, besok ada lagi. Amin. Burung gagak diperintahkan Yahweh untuk menolong Elia, memberikan roti dan daging. Mereka bilang hamburger.
Ya roti tambah daging kan? Hamburger saudara. Ya kan? Tiap hari loh. Gak masuk logika Elia. Kenapa terjadi? Karena Elia mengandalkan bapaknya. Amin. Maka pada masa sekarang ini Bapak Ibu, jangan coba-coba mengandalkan manusia. Manusia itu mengecewakan. Suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan, anak, tetangga, siapa saja. Tapi Yahweh tidak pernah mau mengecewakan kita, asal kita berharap bersandar kepadanya. Haleluya. Ini buktinya kan masih terpelihara. Sekarang di mana-mana banyak orang depresi, stres. Ada yang bunuh diri, lompat ke sungai. Ada yang gantung diri. Ya. Macam-macam saudara. Ada yang coba gantung diri ke pohon pisang karena lebih berat badannya nggak jadi mati. Patah pohon pisangnya. Itu masih kemurahan. Kalian lihat, jika ada pohon pisangnya tumbang, baru gede juga. Syukur saudara. Ada yang baru, ada yang lama. Tapi di sini kita bersyukur masih yang dipelihara kita. Haleluya. Ini belum apa-apa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau kita hidup zaman Elia? Gimana kira-kira? Wah, zaman Elia para nabi-nabi tidak ada lagi saudara yang setia. Ada yang jadi nafsu, nabi palsu. Mereka bisa makan minum dari Izebel dan suaminya Raja A, tetapi disuruh menyembah berhala. Elia tidak mau. Haleluya. Elia tidak mau menikmati kesenangan dari raja, uang dari raja, makan dari raja Ahab. Dia menderita. Seandainya Elia mau, dia bisa hidup enak, namanya mengikuti raja. Tapi raja sudah masuk dalam jalur yang salah, termasuk istrinya Izebel dan semua pengikut-pengikutnya. Nabi-nabi palsu juga banyak, tapi Elia berjuang seorang diri. Pada zaman Elia hanya nabi dia loh yang setia. Amin. Itu pun ada anak rohaninya dipersiapkan Elisa karena dia mau berangkat ke surga. Jadi jangan takut. Jangan karena perkara makan minum kita berdosa. Memang dalam Matius pasal 4, ketika soal makan minum, setan itu paling gampang datang ketika makan minum tidak ada. Matius 4, waktu Yesua berpuasa, dia saat itu lapar. Makanya kalau sudah lagi lapar, setan paling gampang datang waktu lapar. Orang bikin jahat karena apa? Lapar. Yesaya 8 ayat 19-21. Ketika orang sudah lapar, dia akan mundur sana lari sini dan akan mengutuki pemimpinnya dan akan melakukan kejahatan. Tapi orang yang tidak mengenalkan Tuhan itu, haleluya. Ketika Tuhan Yesus lapar, datanglah Lucifer, Hell, menggoda. Apa kata setan? Kau kan lapar, jadikanlah batu ini menjadi makan. Cuman saudara, pada masa corona ini sering datang setan. Kalau nggak datang berarti hebat kali saudara. Tuhan aja datang. Ya hebatnya kita kan, sedangkan Tuhan aja waktu lapar datang setan. Cuma karena jemaat nggak tahu, dikiranya malaikat terang, malaikat gelap yang datang. Datang setan saudaraku. Sama seperti bangsa Israel dalam Bilangan 13-14. Ketika mereka lapar, setan masuk ke hati mereka, sehingga mereka melawan dengan gembala Musa dan marah-marah, minta balik ke cara dunia. Saudara kasihan, tapi ada solusinya. Ketika Yesua lapar, dia pakai apa?
Karena dialah firman itu, saudaraku. Ada amin? Sebenarnya tidak bisa mempan dia di ujung, dia Tuhan. Cuma dia izinkan dirinya mengosongkan, dia mengosongkan diri. Saya kan dipilitik aja mati, saudaraku. Suruh aja si Mikael, tampaknya itu. Tapi dia izinkan mengosongkan diri agar menjadi teladan. Ditulis, disampaikan, beginilah caranya menghadapi setan ketika datang menggoda kita. Matius katakan pasal 4, ada tertulis, ada firman Yahweh. Haleluya. Manusia hidup bukan dari saja dunia makanan ini, tapi dari firman Yahweh. Artinya, biarlah makan minum yang ada karena firman Yahweh, bukan karena perkataan saya. Jadi saudaraku, saudara bisa makan minum dapat uang kalau karena perkataan setan, itu sama dengan saudara kalah digoda oleh setan. Tapi biarlah makan minum karena perkataan firman. Elia makan minum karena langsung firman. Amin. Janda sarpan karena dia taat. Minyak tepung, minyak dalam buli-bulinya tidak pernah habis-habisnya. Pada masa kesukaran terus ada sampai turun hujan. Yakobus 5 sampai Elia berdoa turun hujan. Haleluya. Sampai corona ini dinyatakan aman. Biarlah seperti janda sarpan, tidak pernah habis-habis. Selalu baru dan tak pernah. Amin. Apalagi cuma sini kita nggak mau beda. Haleluya. Saudara dikasih Yahweh, jangan mau kalah tergoda oleh setan. Bangsa Israel makan, semua terjadi, air keluar, makanan ada, langsung proses dari surga. Lebih baik sedikit makan hasil tetapi disertai daripada Yahweh. Amin. Artinya sedikit banyaknya biarlah semua bersumber dari Bapa Yahweh, bukan karena andalan pikiran kita. Bikin padahal sudah menyimpang dari firman. Akhirnya kecewa. Banyaklah rancangan di hati manusia, namun keputusan Yahweh yang terjadi. Kalau Yahweh sudah membuka, jungkir balik orang tak bisa menutupnya itu. Haleluya. Saudara jualan dagang, kalau Yahweh sudah tutup, tak bisa dibuka. Kalau Yahweh sudah membuka, orang jahat bisa dikirim menolong bangsa Israel. Bukan malah saudara ikuti orang jahat itu. Haleluya. Ada perbedaan, harus ada perbedaan antara orang yang tahu firman dengan tidak tahu firman. Contoh seperti kita sekarang, saya merasa sama. Kalau bergabung dengan orang-orang lain yang masih merokok, minum, mana mungkin kita sama? Kesukaan mereka dan kesukaan kita tentu tidak boleh sama. Haleluya. Daud bisa berhasil, kesukaannya ialah firman. Amin. Maka Mazmur 23 ayat 5-6, segala kebajikan kemurahan selalu mengikutinya dari belakang. Kemana dia pergi diikuti oleh kebajikan kemurahan yang diberikan oleh Bapa Yahweh. Gak kemana ya saudara. Bersusah payah orang mencarinya, kalau Yahweh tidak tolong tidak bisa. Haleluya. Ya berapa banyak orang insinyur, modal besar segala macam, gagal semua saudara. Jadi jangan kita andalkan kehidupan manusia. Amin. Walaupun dipakai patung kucing yang tangannya sebelah kiri, gak sopan lagi patungnya, mani-mani. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, ditaruh kucing 10. Bukan karena itu saudara. Coba dibikinnya harganya mahal, ditaruh kucingnya 100, mana orang datang? Berapa beras? 35.000 sekilo. Taruh kucing-kucing di mana ada itu saudara? Haleluya. Amin. Saudara kasih Yahweh, mari kita buktikan pada masa corona ini. Kita buktikan, disinilah kita diuji iman kita. Buktikanlah kemurnian imanmu. Seperti Elia, buktikan, panggil Tuhanmu, ku panggil Tuhanku. Kita lihat, kata Elia kepada nafsu-nafsu itu. Nabi-nabi Baal,
Amin saudaraku. Saudara kan punya Tuhan kan? Ya udah panggillah Bapak Yahweh, buktikan. Orang memanggil Baal, silakan urusannya. Buktikan saudara. Harus begitu. Harus berani. Buktikan usahamu pakai Baal dengan usahamu pakai Yahweh. Dia bukan main-main lagi. Ini mau membakar, ditaruh air. Biasanya taruh api ya, taruh minyak kan. Ini enggak air, bikin air. Biar tahu dia saudara. Yang berlawanan, masa mau membuat persembahan membakar kayu pakai air, itu berlawanan. Haleluya. Orang bilang kalau jual rokok mana laku gede, buktikan taruh air. Taruh kebalikannya, tapi adakan Yahweh. Haleluya saudaraku. Haleluya. Apalagi orang Kristen memang menderita. Di Indonesia juga buka usaha, boro-boro saudaraku. Ditanya oleh soal agamanya, kenapa? Itu wajar dong, itu lumrah. Karena kan kita minoritas. Haleluya. Coba buka warung bakso. Kecuali saudara bikin pegawainya pakai itu. Saudara pakai pendobi 5 lapis. Kalau ya tutup-tutupnya saudara. Tapi jika Yahweh sudah membuka, ya, coba lihat bangsa Israel. Orang-orang penjahat pun bisa dikirim untuk menolong mereka. Haleluya. Jangan andalkan, nanti saudara akan temukan titik kekecewaan. Haleluya. Haleluya. Karena bagi Yahweh tiada yang masih yakin. Nyanyinya sudah 100 kali ditonton. Lagi Yahweh, tapi dalam hatinya nggak ada saudaraku. Betulnya ini. 100 kali nyanyikan di gereja, lain di handphone lagi, lain di dapur, lain di ruang tamu, lain di depan warung, lain di mobil. Didengar lagu itu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tapi di hatinya hanya bagi Tuhan aja. Haleluya. Makanya di kitab suci nggak hanya bagi Tuhan, ada satu ayat bagi orang Amin. Yakin? Masuk corona ini? Yusuf saudaraku, orang bingung menghadapi kelaparan, masa kelaparan. Yusuf gak bingung. Dia gak stres, jangankan stres, bingung aja gak, slow dia. Haleluya. Santai dia, kenapa? Dia punya Yahweh, dikasih dia hikmat dari surga. Bukan lu? Makanya. Tapi seharusnya bikin lumbung sebelum terjadi kelaparan. Ini pula sebelum corona pula gak sungguh-sungguh main ibadah. Tak dikasih hikmat. Biasanya Tuhan kasih tahu mau apa yang terjadi. Kepada Yusuf dikasih tahu nanti akan terjadi masa kelaparan. Saudara gak peka dengan suara Tuhan, katakanlah. Haleluya. Ada amin? Siapa saja bisa dikirim. Maka itu harus serius mendengar suara Tuhan. Jangan suara setan, cepat kali tangkap. Mimpi giginya putus, karena mati. Amin, nama lagi, mongol bukan ada juga nama lagi kuda. Mongol mah ingin. Aneh-aneh saudara. Kalau bersedia asik. Ada yang rindu, tapi sekarang alhamdulillah itu horor. Haleluya. Gak perlu takut saudara. Coba tanamkan aja, masa kita takut? Yahweh kita dahsyat. Jika Yahweh di pihak kita, siapa lawan kita? Orang aja dagingnya dia terus senang kali dia aman. Gak takut ya. Ini Yahweh daging kita. Haleluya. Masih percaya dengan mujizat? Jangan bilang itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru, 5 roti 2 ikan. Bisa berapa makan? Tambah lagi ada sisanya. Tabungannya 7 keran, berapa? 12 bambu lagi saja. Dari mana-mana didatangkan. Amin.
ketika menyerahkan kepada bapaknya. Masih percaya mujizat? Musa bisa membelah laut, dipukul batu keluar air, dari surga turun mana bagi bangsa. Itu nyata, bukan dongeng itu. Elia juga seperti itu, dan banyak mujizat air menjadi. Tapi kalau air menjadi anggur harus dibutuhkan iman yang kuat. Kalau habis beras, coba isi air. Dan itu saudaraku. Berdua satu malam, besok pagi jadi beras kak. Taruh air. Langsung bikin 100 liter. Kalau nggak ada nggak mau banyak, dia borong. Dua akan satu malam. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Anggur menjadi air menjadi anggur. Air ini bisa mencari berkat Tuhan. Tapi tutup bikin tutupnya. Supaya jangan Tuhan bukanya. Masih buka, masih jadi air. Tapi kalau mengandalkan Yahweh, sekalipun tidak terjadi, jangan kita kecewa. Yahweh punya cara apa saja untuk menolong kita. Amin. Nih, yang kedua, ayat 6-7, bagaimana orang mengandalkan Yahweh. Ini harus kita tiru, ini harus kita lakukan. Ayat yang ke-6, ayat 7, kita baca sama-sama ayat 7. Ayat 7, 1-2 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh percaya kepada Yahweh. Ayat 8. Sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air, yang tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tanda orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dia tidak ada khawatir. Kalau saudara masih ada khawatir, berarti saudara belum menjadi Kristen yang benar. Gak susah, lihat dari buah. Kalau istri hanya mengandalkan suaminya, maka akhirnya kekeringan yang datang. Padang gurun, suasana padang gurun. Ada uang abang, itu berlaku pada masa sekarang. Kalau beda, awal semana beda, menuna semana neng mesra suami, mesra, taruh hebat, roy dan mesra naik. Jadi pas lebaran kata itu, ada uang abang sah, tak ada uang, abang layan. Itu banyak terjadi sekarang. Masa corona ini kan nggak ada uang kan, cari uang kan. Apa ada uang, abang sayang itu aduh. Haleluya. Ibu-ibu di sini kok imannya seberapa? Peduli dia juga. Makanya suaminya makin gemuk. Jangan kira suami nggak bisa ditekan lagi. Itu kok binaraga saudara. Kalau jumpa suami mereka, kan pasti saudara. Daud saudaraku, kalau perang jangan tanya. Goliat aja tewas bikinnya. Tapi jumpa istrinya, lari dia ke soto. Goliat 10 bisa dia lawan. Pok mati tuh, jumpa istrinya. Lari dia ke sana kucuk-kucuk. Makanya suami nampaknya tegak, paling tidak tahan dengan repetan istri. Itu sudah alamnya. Haleluya. Si Musa karena namanya dia gak sama istrinya. Kurasa kalau mungkin istri si Musa terganggu juga dia gitu. Karena mulai dari Taman Eden, istri itu banyak cerita. Sama ular pun cerita. Bagaimana pun curhat sama ular. Haleluya. Mana paling banyak bicara di Taman Eden? Suami atau istri? Makanya Timotius katakan,
Ya. Bukan Adam yang pertama berdosa, yang memakan buah, tapi Hawa. Walau yang pertama berdosa sebenarnya Adam, karena firman itu kepada dia. Dosa kan karena tidak pelaku firman sebenarnya, bukan karena makan buah aja. Amin. Saudara kasih Yahweh, andalkan Yahweh, maka kita akan tidak mengalami kekeringan rohani. Katakan amin. Daunnya tetap hijau. Kalau hijau itu bicara apa? Kesegaran. Amin. Mata merah. Kalau ia yang hijau, segar. Makanya kalau dia uang langsung hijau, makanya langsung merah mata merah. Karena hijau itu lambang kesegaran. Luar biasa Bapak Yahweh memberikan tumbuh-tumbuhan. Kalau warna merah semua perasa orang Batak udah merah matanya, tambah lagi dia warna yang merah. Luar biasa tumbuhan semua rata-rata warna hijau. Katakan amin. Kalau nggak ada warna hijau kan nggak segar. Haleluya. Daunnya tetap hijau. Amin. Masih segar. Udah berapa bulan corona? 3 bulan lebih. Masih segar saudaraku? Amin. Orang segar itu mukanya kayak mana? Mana ada itu segar? Ada. Maria walaupun mengandung, diejek orang, banyak tantangan-rintangan, yang dia kandung itu Tuhan. Sekarang kita kandung firman. Karena kebenaran yang kita pegang nama Yahweh, karena kebenaran tetap setia, tidak kompromi dengan dosa. Menderita, tapi Maria tetap segar. Haleluya. Segar dia. Elisabeth pun seperti itu. Maka dia menghasilkan Yohanes Pembaptis yang segar juga. Tetap segar. Anak-anak walaupun sekolah, kuliah belum masuk, di rumah tetap segar. Untuk pendeta hamba Tuhan, kolekte berkurang, tidak ada lagi kolekte. Kalau kita kolekte, persembahkan tiket yang mudah-mudah kan, dan keperluan-keperluan yang lain. Tapi kita harus masih segar. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak pernah mengalami kantong boleh kering, kanker katanya kantong kering, tapi rohani tidak boleh kering. Haleluya. Kota Barat kan tiap hari lagu baru. Amen. Saudara, lagu lama udah hilang. Segar. Tetap segar saudaraku. Betul. Nanti pulang betul ya, segar. Yang segar itu paling dikit senyum. Di atas senyum, mekel, mekel. Mama itu semuanya. Paling tidak senyum. Haleluya. Kalau tertawa, jangan terus ketawa. Tapi juga terlaku. Pengkhotbah 3 katakan ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ada waktu berdiam diri. Jangan terus berdiam diri. Ada waktunya tertawa, istri terus bagi siang malam. Enggak pas sesuai dengan Pengkhotbah 3. Ada waktunya merenung. Tapi kalau suami dia datang apa segala macam, janganlah peluk. Ketat terus. Ada waktunya sebenarnya. Kalau ketawa terus pun bahaya juga. Diam terus pun bahaya, lebih bahaya terus. Saya tenangkan saudara. Haleluya. Hati yang gembira. Masih hijau. Kalau jualan dengan laku. Haleluya. Apalagi jual buah. Kami jumpa di pajak jual buah ini, Pak, iri-iri sedap katanya. Modal besar, jumpa pembeli yang cerewet, nawarnya ngiri kali, tak jadi beli. Untungnya tipis.
Masih 2 hari masih bisa segar mukanya, karena buahnya masih segar. Jumpa hari kelima, buahnya mulai mukanya punya begitu. Jumpa hari ke-6, balik modul nggak bisa lagi. Haleluya. Amin. Tapi masih ada syukurnya juga. Gara-gara itu jadi sering makan buah keluarganya. Mungkin kalau laku terus, orang aja makan buah, keluarganya nggak makan buah. Jadi apapun yang terjadi, selalu Tuhan punya cara untuk mendatangkan yang terbaik. Di sisi negatif ada, makanya kalau ada yang negatif, ada positifnya. Haleluya. Masa corona ini kan juga banyak positifnya juga. Masyarakat makin tahu menjaga kesehatan. Dulu suruh cuci tangan, tak mau juga. Cuci tangan. Namun saudara, sekarang enggak dikit-dikit. Bersih jadi saudara. Dulu mana mau masyarakat minum vitamin, sekarang iklan pun jahe merah, ini sering, jadi makin sehat satu sisi. Amin. Sehingga WHO tidak susah-susah lagi mau menyehatkan dunia ini. Jadi satu sisi juga bagus untuk mendidik kita. Dari sini kita juga bisa belajar betapa sulitnya untuk mencari makan. Istri mungkin selama ini, mana doa, dikiranya gampang menghadapi lapangan. Dengan ada corona ini juga sama-sama bisa merasakan. Benar nggak saudara? Haleluya. Pergi dengan air mata, pulang dengan air mata juga. Kau minta pun nggak balik. Kalau di Mazmur, menabur dengan air mata, pulang dengan berkas-berkasnya. Sekarang masa corona. Ngeri saudaraku kalau nggak ada firman. Tapi bahagia kita, berkat kita itu bukan berkat uang, materi yang lain, tapi berkat air lapan, berkat seperti pohon yang selalu mengalami kesedihan. Ada pun uang mukanya ketat terus apa, sakit yang datang saudara. Jadi bukan karena banyak, justru banyak uang itu membuat orang susah. Amin. Banyak terjadi dosa karena adanya uang, karena cinta akan uang adalah akar segala dosa. Sekarang orang yang tidak tahu berdoa, yang nggak mau berdoa, sekarang berdoa. Dulu disuruh berdoa tak mau, sekarang nggak disuruh berdoa pasti berdoa, benar nggak? Keluar rumah corona, oh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sama seperti orang yang belum pernah naik pesawat, atau orang kalau mau naik pesawat berdoa nggak semua penumpangnya? Takut jatuh berdoa, tapi setelah udah turun dari pesawat kamu berdoa. Jadi satu sisi pun bagus juga ya, agar mengajar kita lebih dekat sama Yahweh, agar mengajar kita lebih berharap bersandar kepada Bapa Yahweh, agar mengajar kita mampu bersyukur, mensyukuri apa yang ada pada kita. Haleluya. Sebab banyak orang yang lebih parah kehidupannya daripada kita. Bagaikan secupak gandum sedinan, upah satu hari hanya makan satu kali. Kita tidak tahu keluarga di sana makan tidak saudara. Sampai ada itu kan di berita. Satu keluarga tidak makan lagi, airnya ibunya mati karena hanya minum air minum. Mungkin air minum tidak dimasak. Biasanya kalau air minumnya bagus itu masih bisa bertahan orang minum walaupun tidak makan. Seperti India kan sungai kering minum aja udah sebelum datang minum aja. Akhirnya memang juga sungai mineralnya tinggi. Amin. Kering sungai baru datang gunung. Jadi Bapak ya tadi tahu dia ada kering sungai, udara antar-antar. Haleluya. Jadi kita jangan sungguh-sungguh. Banyak orang yang parah lagi sekarang. Tidak tahu mau berbuat apa. Haleluya. Bingung saudara. Kalau kita enggak, karena ada firman mengenalkan Yahweh, dikasih hikmat, tanam.
Lemparkan bibit cabai yang udah merah, letak tumbuh. Sayur, ada yang ditanam, ada yang ditanam tumbuh sendiri. Biasanya yang tumbuh sendiri sayur apa? Bayam, kangkung. Ada men? Jadi saudara, ayat 78 inilah yang harus kita ikuti. Kita doakan pemerintah kita, diberikan dia hikmat mengambil keputusan-keputusan, baik dalam pendidikan, baik dalam ekonomi. Bagaimana? Seperti Yusuf memiliki keputusan yang dari Yahweh luar biasa, sehingga semua orang Mesir, rakyat, bahkan orang-orang di luar Mesir bisa dikasih makan dengan mereka. Amin. Walaupun ada yang bayar, tetapi ada uang kalau nggak ada makanan. Tapi pada masa Yusuf selalu dipelihara, sehingga Yusuf bisa menjadi berkat bagi keluarganya dan orang banyak. Sebenarnya kita ini bukan berpikir untuk kita bisa makan minum untuk kita, tapi kita harus berpikir bagaimana kita bisa membantu orang lain. Kalau kita berpikir hanya untuk kita, itu balikan kita hanya tangga 1. Amin. Kalau kita berpikir ke tangga 3, itu sudah pasti melewati tangga 1. Bisa ngerti saudaraku? Kalau kita ingin optimis, ingin kita bisa menolong, pasti kita sudah tertolong. Bisa mengerti Bapak Ibu? Targetnya itu saudaraku, Yusuf punya target seperti Abraham. Kamu akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin. Bukankah saudara adalah keturunan saudara Israel, keturunan Yakub? Kita keturunan Abraham langsung saudara. Saudara dia katakan. Haleluya. Di tengah-tengah perantauan Abraham sebagai orang asing, tidak ada keluarga yang menolong. Lot pun anak-adiknya menyusahkan saja orangnya saudara. Ada tantangan dalam nikah rumah tangga Abraham, tapi Yahweh selalu menjaga, memelihara, memberikan hikmat dan menolong mereka. Abraham tidak hanya menjadi berkat bagi keluarga, tapi menjadi berkat bagi orang banyak. Paling tidak orang lihat kita diberkati, belum kita kasih uang, lihat kita segar aja, orang segar. Lihat kita semangat, orang bisa semangat. Amin. Lebih daripada uang nih saudara. Kita seperti Yusuf. Coba Yusuf sudah sampai dipanggil ke istana raja, ke istana presiden kalau di Indonesia. Kenapa? Karena Yusuf bisa menjadi berkat, memberikan solusi. Haleluya. Amin. Saudara harus bisa memberikan solusi. Kalau sudah bisa memberikan solusi kepada orang, berarti kepada diri sendiri sudah aman. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Yahweh. Tadi sudah dibaca Amsal. Janganlah bersandar kepada pengertianmu, cara berpikirmu sendiri. Tapi serahkanlah jalanmu, maka Yahweh akan meluruskannya. Yahweh akan merintisnya. Kalau Yahweh sudah membuka, pasti semua akan berjalan dengan baik. Jadi jangan takut sama manusia. Nanti siapa yang membeli? Udah ketakut duluan. Haleluya. Ini bukan Selasa. Justru orang-orang yang berjilbabnya datang. Amin. Kenapa? Ya, pedagangnya ramah. Belum dekat deh. Ini enggak dari situ. Katanya saudaraku, enggak boleh. Timotius katakan ramahlah terhadap semua orang. Haleluya. Jangan andalkan pikiran kita. Nanti. Kita sudah salah di situ. Yang sudah lihat cara berpikir itu salah. Bukan aku kau andalkan, takut khawatir dikatakan. Takut mengandung hukuman. Haleluya. Yosua tidak pernah takut dimanapun dia berada. Soalnya kakinya yang dipijak, udah jantungan semua orang sedang di situ. Belum ditekinya lagi. Yosua katakan di mana kaki Yosua dipijakkan, di situ Yahweh berperkara besar. Belum lagi yang penting loh. Tembok Yeriko, itu disorakan.
Bukan kaki aja, disorak dengan nama Yahweh puji-pujian. Robohlah tembok 3 lapis itu. Bagaimana kaki saudara? Yakin? Jika sudah melangkah, makanya berdoa. Bapak Yahweh, jadikan aku seperti Joshua. Di mana kakiku berpijak, maka Yahweh akan selalu hadir di situ. Amin. Kalau Yahweh sudah hadir, maka dia akan bisa melakukan apa saja. Ini enggak, kakinya itu takut, gua dong, melangkah dong, gue dong, berhasil dong, gemetar kakinya sudah. Joshua nggak takut kemana saja. Baca itu kita Joshua. Ke Yeriko oke. Walaupun Yeriko itu orangnya jahat-jahat, kejam, temboknya 3 lapis. Tapi karena dia melakukan Yahweh, tembok Yeriko itu dihancurkan. Tembok-tembok apapun yang berusaha menghalangi pekerjaan usaha saudara, tetangga siapapun akan dihancurkan oleh Yahweh sendiri. Haleluya. Haleluya. Tapi jangan takut, tenang, tapi mengandalkan Yahweh. Mulut bisa tidak berbicara, tapi hatinya selalu berdoa kepada Yahweh. Jangan muncul, hatinya tidak akan berdoa. Jadi bagus mulutnya nggak ngomong, tapi hatinya berserah kepada Yahweh. Amin. Daniel dimasukkan ke gua singa. Mana dia? Mati aku, abang tahi, ngiri naik, dangon naik, nggak ada di gua singa seperti itu. Firman Tuhan katakan dia jalan-jalan sendiri. Padahal singa dia saudara. Selalu dia, tapi hatinya berserah kepada Yahweh. Dia aja doa 1 hari 3 kali saudara. Saudara yakin nggak Daniel di gua singa berdoa? Dia memang orangnya berdoa. Waktu ada di kamarnya doanya, dia kan 1 hari walau diintimidasi, tetap nggak peduli dia. Yahwehku ini itu Tuhan yang sembah. Kamu menyembah patung-patung berhala-berhala, membuka meja. Maka dia aman. Amin. Sadrak Mesyak juga Abednego waktu dimasukkan ke perapian, mereka, saudara yakin mereka berdoa? Nggak ada ayatnya, berteriak-teriaklah mereka minta mau mati. Tuhan, anak mau, pamati mau, dan tapi mau diputi bion menghadapi suami kau, istri kau, tetangga kau, nama ngeri-ngeri nggak ada. Raja melihat Sadrak Mesyak Abednego santai dia berjalan. Cuma dilihatnya dimasukkan ada 3, di dalam ada berapa? Kok ada 4, sama 1 lagi. Yahweh. Masih yakin? Orang di api aja ada Yahweh, apalagi itu usaha saudara. Belum api. Di tengah-tengah api ada Yahweh. Di tengah-tengah corona masih ada Tuhan. Haleluya. Corona ini belum apa-apa, masih bisa lindungi dengan sabun, masih takut sama sabun, kan belum apa, termasuk ngerinya corona ini. Buktinya sama sabun takutnya dia. Kenapa? Masih bisa masih. Kalau api, saudara pakai sabun terbakar. Karena 7 kali dipanaskan. Dekat saja ke api itu sudah hangus, kata firman Tuhan dalam kitab Daniel. Benar saudara? Tapi dimasukkan ke dalam. Daniel tidak Sadrak Mesyak Abednego rambutnya tidak terbakar, bahkan tidak kepanasan. Ini saudara belum di api ditaruh. Sudah kepanasan seperti cacing kepanasan. Sadrak Mesyak Abednego itu benar-benar di api. Dan bisa dilihat raja. Loh, kok ada 4 orang di dalam? Dia nggak tahu bahwa itu adalah Yahweh. Dan walaupun akhirnya dalam hati Nebukadnezar, memang Tuhan kalian Yahweh dahsyat katanya. Ada amin? Ada amin? Diakui raja nggak Tuhan Daniel? Sadrak Mesyak Abednego diakui juga. Walau dia nggak mau nyembah, belum mau dia menyembah Nebukadnezar, tapi diakui dia memang dahsyat. Buktinya diselamatkan. Dengan keluarga kita dibela Yahweh, kita sudah menjadi saksi bagi tetangga kita, bagi orang banyak. Di zaman corona ini kita masih eksis. Amin. Masa kalah sama kartu eksis? Masih bersemangat, masih bagikan berwarna hijau.
Haleluya. Ini udah senyum udah berat, ditarik pakai tali itu lagi. Dan gue itu, nganggap kok susah ketawa, susah kali ketawa. Kalau ada Roh Kudus, ya pas menderita pun bisa tertawa. Haleluya. Bersukacita lah dalam itu kan tertawa. Maka itu Bapak Ibu, mari tetap setia, beribadah dengan setia. Walau jauh korban ini dan segala macam, itu lebih penting keselamatan. Kalau kita sudah praktik firman mengandalkan Yahweh, gak usah takut. Diberkatilah orang, artinya diberkati. Yahweh ada untuk kita. Yahweh selalu ada untuk kita. Sekali lagi, di api pun Yahweh ada, dimanapun Yahweh ada, terutama pada masa corona. Yakin, tanamkan dalam hidup kita. Tapi hati kita harus berharap. Kata dikatakan, yang menaruh harap kepada yang bersandar menaruh harap. Artinya yakin, berharap kepada hanya kepadamu berharap. Hanya kepadamu aku serahkan usaha ini, keluarga aku, anakku. Aku percaya tidak mungkin engkau akan biarkan orang yang berserah kepada Yahweh. Karena dia sudah katakan, marilah datang kepadaku. Dia sudah katakan 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala khawatir. Sudah diserahkan, itu berarti aman lah. Jadi nggak boleh lagi dengar ribut-ribut, namanya diserahkan. Benar? Berarti kalau bersungguh-sungguh belum diserahkan. Serahkanlah segala khawatirmu, serahkanlah usahamu, serahkanlah keluargamu, serahkanlah hidupmu, serahkan hidupmu. Bila perlu nyanyi sendiri penyerahan di rumah. Salah saudara nyanyi di rumah, hanya di gereja lagi itu berlaku. Ku serahkan di istrinya, menyerah diri bersama diriku pada Yahweh. Haleluya. Ya lagi itu kan jangan di gereja dinyanyikan kan? Di rumah pun boleh kan dinyanyikan. Usaha saudaraku, serahkan buah-buahku ini Tuhan. Ku serahkan segala sesuatu, serahkanlah segala khawatirmu. Maka Yahweh akan bertindak. Apapun terjadi, kita seperti pohon yang daunnya tetap hijau. Kalau daunnya tetap hijau berarti tidak ada istilah bulan tua, bulan muda. Amin. Iya. Gak ada istilah berarti corona dan tidak corona, namanya tetap hijau. Haleluya. Iya. Sebabnya saudara kasih Yahweh, firman ini bukan hanya untuk didengar. Ini kalau kita lakukan manfaatnya bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Kalau kita segar, semangat, kita yang sehat, ya kita yang ditolong Tuhan dan orang lain pun terberkati lihat kita. Dilihatnya keluarga kita eksis terus, selalu aja. Haleluya. Nggak naik ratingnya, jika udah susah, udah naik terus. Soalnya pikirin itu kan saudara, susah ya. Karena nggak ada firman. Kalau ada firman kan hijau segar, mukanya berminyak, seperti pujian itu kan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Coba, kemuliaan Raja loh, nggak tahu lagu itu. Haleluya. Segar kan? Kemuliaan Yahweh itu terang, bersinar kemuliaan. Haleluya. Bangun pagi, kulihat di wajahmu, biar maksudnya kemuliaan. Sasa kok kemuliaan dan berarti itu betul dan pertanyaan yang dasar bertobat. Amin. Ku kasih kau dengan kasih Yahweh. Coba nyanyikan nanti di rumah. Biasa aja saudara, mau ngamu istrinya kayak kamu, yang penting sudah firman sudah dijalankan saudara. Haleluya, haleluya. Kamu sama anak-anak tetap aja suka cita saudara, benar. Ya, sekalipun 5T, tahu tempe telur, terong, teri udah hebat itu paling atas, paling atas teri.
Tahu tempe, tempe tahu tempe. Tapi justru makin sehat kita sebenarnya. Dan saudara kira kalau makan daging itu udah belum tentu sehat. Itu sebabnya saudara, sekali lagi ayat 7-8 tadi itu yang Tuhan mau ya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami kering dan yang tetap berbuah. Haleluya. Itu mau Yahweh bagi kita. Mari kita tetap semangat, tetap setia beribadah, tetap berdoa, lakukan terus aktivitas. Andalkanlah Bapa Yahweh. Sekali lagi, keluarkan suara kita. Manakah Yahweh itu juga perlu pengakuan enggak? Salah satu saudaraku bukan hanya mendengar, perlu mengaku. Makanya ketika berdoa menyembah Bapa Yahweh di rumah di mana saja, kuserahkan dalam tangan. Aku percaya, aku serahkan dalam tangan. Karena Engkau Yahweh yang luar biasa. Ada juga perlu pengakuan. Sehingga terjadilah seperti Yesus katakan, jadilah seperti perkataan, jadilah seperti imanmu. Satu ayat seperti imanmu, iman nggak ngomong. Tapi ada waktunya, jadilah seperti jadi perlu, haleluya, perkatakan tentu yang positif. Bagi Yahweh tidak mustahil. Kalau sudah nanya dulu, ketipu-tipu, ini maju. Bagi Tuhan tidak mustahil. Bagi Yahweh tidak mustahil. Bagi orang percaya tidak mustahil. Segala sesuatu dapat terjadi. Jadilah seperti mereka. Jadi inilah firman Yahweh bagi kita. Mari kita serahkan hidup kita akan ujian. Kita datang menyembah Bapa Yahweh. Kita mau berlutut kepadanya.